Ya, hai semuanya. Semoga harinya menyenangkan semua pada hari ini. Selamat datang di perkuliahan pertemuan keempat pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada perkuliahan pertemuan keempat ini, kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai tentang karakteristik, tujuan, dan manfaat penelitian tindakan kelas. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan pada pertemuan ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu bisa menjelaskan karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang kedua, kalian diharapkan mampu dan bisa menjelaskan tujuan penelitian tindakan kelas. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu dan bisa menjelaskan manfaat penelitian tindakan kelas. Baik, pada perkuliahan hari ini, pokok bahasan yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, karakteristik penelitian tindakan kelas, kemudian yang kedua, tujuan penelitian tindakan kelas, dan yang keempat, manfaat penelitian tindakan kelas. Baiklah, yang pertama dulu kita membahas mengenai tentang karakteristik penelitian tindakan kelas. Karakteristik penelitian tindakan kelas ini itu merupakan hal yang berkaitan mengenai tentang ciri khas penelitian tindakan kelas ya, atau pembeda penelitian tindakan kelas dibandingkan dengan jenis penelitian yang lainnya. Jadi di karakteristik penelitian tindakan kelas ini itu berkaitan mengenai tentang ciri khas ya, atau pembeda atau hal yang membedakan penelitian tindakan kelas dengan jenis penelitian yang lainnya. Nah, karakteristik penelitian tindakan kelas itu memiliki karakteristik tersendiri ya. Nah, di sini ada karakteristik penelitian tindakan kelas menurut Zainal Akib. Ini ada 5. Yang pertama, didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional ya, atau instruksional. Karakteristik yang kedua, adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Kemudian yang keempat, bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktik instruksional atau praktik pembelajaran. Kemudian yang kelima, dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. Jadi yang pertama ini didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional atau dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pada intinya ya, penelitian tindakan kelas itu kan dilaksanakan berdasarkan pada masalah. Jadi penelitian tindakan kelas itu berangkat dari permasalahan. Jadi ada masalah yang terkait mengenai tentang proses pembelajaran di kelas yang dialami atau yang dihadapi oleh guru. Jadi penelitian tindakan kelas itu dilakukan karena ada masalah yang berkaitan dengan instruksional atau berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. Jadi pada saat melaksanakan penelitian tindakan kelas itu, tentunya kegiatan tersebut dilaksanakan secara kolaborasi. Maksudnya secara kolaborasi di sini bisa antara guru dengan guru yang lainnya, atau misalkan guru dengan peneliti, atau guru dengan unsur lainnya. Jadi penelitian tindakan kelas itu dilaksanakan secara kolaborasi. Artinya melibatkan banyak unsur ya, atau banyak unsur yang terlibat dalam pelaksanaannya. Jadi tidak hanya guru saja, tetapi ada unsur-unsur lain yang dilibatkan. Kemudian yang ketiga, peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Jadi pada saat melaksanakan penelitian tindakan kelas, posisi peneliti di sini tentunya dia berperan sebagai praktisi ya.
berperan sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Maksudnya, ketika peneliti sebagai praktisi dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, setelah dilaksanakan penelitian tindakan tersebut, tentunya akan dilakukan refleksi. Maksudnya refleksi di sini hal-hal yang berkaitan mengenai tentang sejauh mana pelaksanaan penelitian tersebut, apa dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas tersebut, apakah ada efek, atau apakah ada perubahan, atau apakah ada hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan setelah pelaksanaan penelitian tindakan kelas tersebut. Jadi intinya ya, refleksi ini adalah sebagai referensi untuk pelaksanaan tindakan berikutnya. Misalkan di tindakan pertama dianggap belum mendapatkan hasil yang diharapkan, maka itu akan menjadi refleksi sebagai bahan pertimbangan untuk lanjut ke pemberian tindakan berikutnya. Kemudian yang keempat, karakteristik yang keempat yaitu bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktik instruksional atau praktik pembelajaran. Jadi pada intinya ya, penelitian tindakan kelas itu dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Jadi orientasinya sebenarnya ini kepada kualitas dan mutu ya, mutu kegiatan pembelajaran. Jadi penelitian tindakan kelas itu di samping untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, baik itu dari segi prosesnya maupun dari segi hasilnya, penelitian tindakan kelas ini juga diharapkan nanti akan meningkatkan posisi meningkatkan kualitas guru sebagai seorang praktisi terkait mengenai tentang bagaimana kinerja dia dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi pada intinya ya, kalau kita melihat tujuan dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu orientasinya kepada perbaikan atau peningkatan kualitas mutu pembelajaran. Kemudian yang kelima, karakteristik yang kelima ini dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. Jadi kalau dalam penelitian tindakan kelas itu kan ada siklusnya, ada siklus ya. Ini mungkin yang membedakan penelitian tindakan kelas ini dibandingkan dengan jenis penelitian yang lainnya. Jadi dalam penelitian tindakan kelas itu ada rangkaian siklus gitu, ada rangkaian siklus. Rangkaian siklus ini berhenti nantinya ketika hasil dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu telah sesuai dengan yang diharapkan. Telah sesuai dengan yang diharapkan itu ukurannya adalah sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Jadi ketika hasil dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini sesuai dengan ukuran keberhasilan atau indikator keberhasilan yang telah kita tetapkan sebelumnya, maka penelitian tindakan kelas itu sudah bisa dihentikan. Tetapi ketika hasil penelitian tindakan kelas tersebut belum mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan indikator keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan, maka disinilah rangkaian siklus berkelanjutan. Misalkan di siklus 1 belum berhasil, lanjut ke siklus 2. Di siklus 2 belum berhasil, lanjut ke siklus 3. Di siklus 3 belum berhasil, lanjut ke siklus berikutnya, sampai hasil pelaksanaan penelitiannya itu telah mendapatkan hasil sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Nah, itu karakteristik penelitian tindakan kelas kalau menurut Zainal Arifin. Nah, selanjutnya, karakteristik penelitian tindakan kelas menurut Sudarsono itu ada 5 ya. Yang pertama, penelitian tindakan kelas itu karakteristiknya situasional. Kemudian yang kedua, kontekstual. Kemudian yang ketiga, kolaboratif. Kemudian yang keempat, self-reflektif dan self-evaluatif. Kemudian yang kelima, fleksibel. Nah, bagaimana maksud dari kelima karakteristik ini menurut Sudarsono? Kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, situasional. Jadi, situasional itu maksudnya ya, itu berkaitan langsung dengan permasalahan konkret yang dihadapi guru dan siswa di kelas. Jadi, penelitian tindakan kelas itu dilaksanakan sesuai dengan situasi yang terjadi ya, atau situasi yang dialami
oleh guru dan siswa terkait mengenai tentang permasalahan yang terjadi pada kegiatan pembelajaran, baik itu dari segi prosesnya maupun dari segi hasilnya. Jadi ya, pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu situasional. Situasionalnya maksudnya di sini ketika ada masalah yang dialami oleh guru dan siswa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas. Nah, berdasarkan situasi itu, maka dilaksanakanlah penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua yaitu kontekstual. Kontekstual maksudnya di sini yaitu upaya pemecahan yang berupa model dan prosedur tindakan yang tidak lepas dari konteksnya. Jadi maksudnya ya, pemberian tindakan itu apakah tindakannya itu penerapan model atau misalkan penggunaan strategi pembelajaran tertentu atau metode pembelajaran tertentu, dan prosedur tindakan yang diberikan itu harus kontekstual ya. Kontekstual maksudnya harus sesuai dengan konteks permasalahan yang dialami. Contohnya misalkan ketika permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, misalkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kan ada ada keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa setelah belajar bahasa Indonesia. Misalkan dia harus punya kemampuan membaca, misalkan kemampuan membaca pemahaman yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tapi misalkan ketika kemampuan membaca pemahamannya siswa tidak sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, maka di situ muncul permasalahan. Nah, olehnya itu ketika masalahnya seperti itu, maka pemberian tindakan yang diberikan itu berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, maka misalkan ketika permasalahannya seperti itu, pemberian tindakan yang diberikan itu contohnya misalkan menerapkan metode pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan membaca pemahaman. Jadi penerapan metode pembelajaran yang diharapkan bisa meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa, itulah yang dijadikan sebagai pemberian tindakan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Nah, itu maksudnya tidak lepas dari konteksnya, atau pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu harus kontekstual. Kemudian yang ketiga, kolaboratif. Ini sebenarnya hampir sama dengan karakteristik penelitian tindakan kelas yang dijelaskan sebelumnya. Jadi kolaboratif di sini itu maksudnya adanya partisipasi antara guru, siswa, dan mungkin asisten atau unsur lain yang terlibat dalam membantu proses pembelajaran melalui pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Jadi pada intinya ya, kolaboratif itu melibatkan beberapa unsur dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas tersebut. Kemudian yang keempat, self-reflective dan self-evaluatif. Self-reflective itu maksudnya refleksi sendiri ya, dan evaluasi sendiri. Jadi pelaksanaan pelaksana atau orang yang melaksanakan penelitian tindakan kelas ini atau pelaku tindakan kelas ini serta objek yang dikenai tindakan itu melakukan refleksi dan evaluasi diri sendiri terhadap hasil atau kemajuan yang dicapai. Jadi dalam penelitian tindakan kelas itu kan menuntut untuk dilakukan yang namanya refleksi. Nah, refleksi dan evaluasi maksudnya ya. Refleksi dan evaluasi inilah yang nantinya yang menjadi dasar atau dasar pertimbangan untuk melanjutkan pemberian tindakan untuk di siklus berikutnya. Misalkan di siklus pertama dianggap belum berhasil, maka harus berlanjut ke siklus 2. Nah, pemberian tindakan di siklus 2 itu harus berdasar pada hasil refleksi dan evaluasi di siklus sebelumnya. Kemudian yang kelima, karakteristik yang kelima yaitu fleksibel. Nah, fleksibel maksudnya di sini yaitu memberikan sedikit kelonggaran dalam pelaksanaan tanpa melanggar kaidah metodologi ilmiah. Jadi pada intinya ya, dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas itu bisa dilakukan secara fleksibel. Artinya ya, bisa kita lakukan
sesuai dengan apa ya, sesuai dengan situasi dan konteks yang terjadi, apa ya, yang dialami pada saat melakukan penelitian tanpa melanggar kaidah metode ilmiah. Artinya ya, eh, eh, pada pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu bisa disituasikan ya, itu bisa disituasikan atau bisa di apa ya, disituasikan dengan konteks yang terjadi pada saat pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Tapi tentunya ya fleksibel dalam artian di sini itu tetap harus mengikuti kaidah metodologi ilmiah. Tapi dari segi teknis misalkan ya itu bisa disituasikan atau bisa disituasikan dengan konteks yang terjadi pada saat melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, itulah beberapa karakteristik penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan atau pokok bahasan yang berikutnya, yaitu tujuan penelitian tindakan kelas. Jadi tujuan penelitian tindakan kelas di sini itu sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan untuk apa sih kita melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas itu dilakukan yang pertama tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu, isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu untuk membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang ketiga, penelitian tindakan kelas dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang keempat, yaitu menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan atau pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, itulah tujuan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan berikutnya, yaitu manfaat penelitian tindakan kelas. Nah, manfaat penelitian tindakan kelas ini tentunya berkaitan dengan apa sih yang bisa kita dapatkan secara positif ya ketika kita melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, manfaat penelitian tindakan kelas di sini itu terbagi tiga. Yang pertama, manfaat bagi siswa, kemudian yang kedua, manfaat bagi guru, dan yang ketiga, manfaat bagi sekolah. Nah, yang pertama, manfaat bagi siswa. Manfaat yang pertama bagi siswa yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu nantinya bisa meningkatkan hasil belajar siswa, karena salah satu orientasi dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu kan untuk meningkatkan hasil meningkatkan kualitas mutu pembelajaran. Nah, kualitas atau mutu pembelajaran itu salah satunya diukur dari hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, manfaat bagi siswa yaitu meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Jadi, dengan penelitian tindakan kelas itu diharapkan siswanya bisa proaktif atau antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi, ya pada intinya ya, ada peningkatan antusiasme ya atau peningkatan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, manfaat penelitian tindakan kelas bagi guru. Yang pertama, membuat guru peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Nah, yang pertama ini maksudnya ya, sebagai seorang praktisi pendidikan, guru harus bisa tanggap dan peka terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya, karena kan dinamika pembelajaran di kelas itu kan tentunya yang tahu adalah guru wali kelas.
Jadi ketika nanti kalian misalkan sudah menjadi wali kelas atau guru di SD, itu kalian diharapkan bisa peka ya dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelas. Misalkan pada saat sekarang hasil belajar siswa menurun, siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran. Besok-besoknya misalkan siswa mulai aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, hasil belajarnya juga sudah mengalami peningkatan. Itu kan salah satu bentuk dinamika. Jadi bisa saja hasil belajar siswa menurun, bisa saja hasil belajar siswa meningkat. Bisa saja siswa semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, bisa saja siswa kurang bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, itu kan salah satu bentuk dinamika pembelajaran yang terjadi di kelas. Olehnya itu, dengan adanya penelitian tindakan kelas, guru nantinya diharapkan bisa peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu guru menjadi reflektif dan kritis terhadap apa yang dilakukannya dan yang dilakukan siswa. Jadi ya, melalui penelitian tindakan kelas ini, itu nantinya guru bisa selalu reflektif dan selalu kritis terhadap apa yang dilakukan guru itu sendiri dan yang dilakukan siswa dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Misalkan guru harus bisa selalu mengevaluasi dirinya. Kira-kira pada saat saya mengajar apa yang kurang dari yang saya lakukan atau yang saya berikan pada saat melakukan kegiatan pengajaran. Dan guru harus bisa juga selalu kritis ya, harus selalu kritis, selalu mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan dinamika pembelajaran yang dia hadapi di kelas. Kemudian manfaat berikutnya yaitu melalui penelitian tindakan kelas ya, itu bisa meningkatkan kinerja guru secara profesional. Kenapa? Karena sebenarnya ya pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu kan salah satu bentuk implementasi bagaimana guru menerapkan keterampilan pedagoginya ya, atau kemampuan guru dalam melakukan kegiatan pengajaran. Kemudian yang keempat yaitu membuat guru lebih kreatif dan inovatif. Jadi di sini guru harus bisa selalu memperhatikan kelemahan dan berupaya mencari solusi. Jadi ketika guru sudah tahu kelemahannya, tentunya kan diharapkan bisa mencari solusi dalam menutupi kelemahan tersebut. Nah, disinilah guru dituntut untuk kreatif dan inovatif. Nah, melalui penelitian tindakan kelas diharapkan guru bisa lebih kreatif dan inovatif. Kemudian manfaat yang kelima yaitu melalui penelitian tindakan kelas, guru akan mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Nah, ini juga yang berkaitan dengan kompetensi pedagogi guru ya. Jadi ketika melaksanakan penelitian tindakan kelas, ya itu sebenarnya guru sudah mendapatkan kesempatan untuk bagaimana dia sebagai seorang guru itu bisa berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuannya dan keterampilannya melalui pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, bagi sekolah. Nah, apa manfaat bagi sekolah dengan adanya pelaksanaan penelitian tindakan kelas? Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jadi dengan adanya penelitian tindakan kelas diharapkan ya kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu bisa meningkat. Nah, melalui penelitian tindakan kelas ini tentunya ya karena penelitian tindakan kelas itu kan nanti orientasinya mengarah kepada peningkatan kualitas. Jadi dengan meningkatnya kualitas pembelajaran maka itu bisa menjadi salah satu parameter dalam menilai kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Kemudian, meningkatkan kegiatan praktik dan pembelajaran di sekolah. Jadi, melalui penelitian tindakan kelas di sini, kegiatan praktik dan
kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas itu bisa meningkat. Kemudian yang ketiga, yaitu menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, tradisi meneliti, dan menulis artikel ilmiah di sekolah. Karena kan salah satu tuntutan kompetensi yang harus ada pada guru itu adalah guru itu harus produktif ya, guru harus produktif. Salah satu ukuran produktifnya adalah ya guru harus bisa menulis artikel ilmiah dan mempublikasikan artikel tersebut. Nah, artikel ilmiah ini kan biasanya dibuat berdasarkan hasil penelitian. Contohnya misalkan ketika telah melaksanakan penelitian tindakan kelas, maka guru itu harus bisa mendesiminasikan atau mempublikasikan hasil penelitiannya itu melalui artikel. Nah, disinilah guru dituntut tidak hanya sekedar bisa melaksanakan penelitian, tetapi guru harus bisa dituntut untuk mempublikasikan hasil penelitiannya itu. Nah, bagaimana caranya guru mempublikasikan hasil penelitiannya itu? Jadi hasil penelitiannya itu harus dibuat dalam bentuk artikel. Tentunya artikelnya harus ilmiah ya, harus ilmiah. Nah, artikel hasil penelitian itu nantinya selanjutnya dipublikasikan untuk dibaca oleh orang banyak. Jadi dengan adanya penelitian tindakan kelas ini diharapkan gurunya nanti bisa menjadikan itu sebagai kebiasaan atau budaya atau tradisi di sekolah, dan diharapkan nantinya guru bisa menjadi lebih produktif dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas dan mempublikasikan hasil penelitian tindakan kelasnya melalui artikel ilmiah yang dibuat, sehingga hasil penelitian tindakan kelas itu nantinya bisa diakses oleh orang banyak. Nah, itulah materi perkuliahan kita pada pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait mengenai tentang penjelasan materi perkuliahan yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.